Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini kita bakal membahas pertanyaan-pertanyaan seputar virgin coconut oil. So, apa-apa aja pertanyaan dan informasi-informasi terkait virgin coconut oil? Stay tuned. Jadi yang disebut dengan virgin coconut oil itu adalah proses pengambilan coconut oil atau minyak kelapa tanpa proses memasak. Jadi yang dibilang virgin itu sebenarnya tanpa masak kayak gitu. Tapi ada juga jurnal yang memperbolehkan dimasak asalkan dia itu suhunya tidak lebih dari 90 derajat Celcius. Dan itu pun harus dinaikkan perlahan-lahan menjelang 90 derajat, dan kalaupun udah sampai 90 derajat dia juga harus diturunkan secara perlahan-lahan kayak gitu. Ya itu dia seperti yang udah kita bahas di video yang sebelumnya. Nah, kalau untuk pemilihan kelapa, jadilah kelapa yang tua. Jadi ya warna coklat-coklat itu. Tapi kalau misalnya kita nyarinya ke tempat santan, kan biasanya dalam keadaan kelapanya itu udah dikopek-kopek kan sama abangnya. Carilah serabutnya itu yang warna coklat, carilah yang tempurungnya yang warna coklat. Nah, kalau di atas kelapa itu kan ada yang bolong-bolongnya. Nah, cari aja yang bolongnya itu dalam keadaan tertutup biar nggak mengkontaminasi yang bagian dalamnya si kelapa. Terus, kenapa harus pilih yang tua? Karena semakin tua, semakin banyak santannya, semakin banyak dagingnya yang bisa kita olah-olah itu, dan semakin banyak kadar minyaknya kayak gitu. Jadi dari kualitas dan kuantitasnya bakal mempengaruhi dari kita pemilihan kelapa pertama gitu. Nah, kalau pertanyaan apakah VCO ini aman untuk dikonsumsi atau untuk diminum kayak gitu, apa yang dimasukkan dalam tubuh kita itu aman atau tidak? Jawabannya aman. Dan dari Food and Drug Administration aja udah memperbolehkan dan menyatakan kalau VCO ini sangat aman untuk dikonsumsi kayak gitu. Ada kawan-kawan yang browsing, lemak jenuhnya itu sangat tinggi, ya 90%, dan 10%-nya yang lemak tidak jenuh kayak gitu. Tapi jangan panik dulu. Kalau dulu kita belajar lemak jenuh itu adalah lemak yang jahat semuanya, tapi ternyata setelah dipelajari tidak loh kayak gitu. Saturated fat itu ada 3, yang short, yang medium, sama yang long. Jadi kalau yang short ini contohnya itu susu, itu bagus, lemaknya itu bagus untuk tubuh kita. Yang kedua medium chain triglycerida. Dan itu masih bagus juga untuk di badan kita, yaitu karbonnya 8-12 karbon. Kalau yang short 2-6 karbon. Dan yang long chain triglycerida itu yang baru tidak boleh. Contohnya itu adalah daging-daging steak kayak gitu. Jadi daging-daging yang kita masak gitu, itu dia yang tinggi kolesterolnya, itu yang nggak bagus, itu yang totally tidak bagus, yang kita bilang lemak jenuh itu. Dan yang VCO ini dia letak di kategori medium chain triglycerida. So that's okay kalau kita mengonsumsinya, even rutin pun that's okay. Even kita konsumsi 2 kali sehari, atau kita memasukkan ke dalam salad, masukkan ke smoothies, atau ya that's okay kayak gitu. Jadi kalau untuk dimasukin ke tubuh kita, it's totally fine. Untuk umur, untuk yang metode dia beda metode, beda cara pembuatan, beda juga masa umur shelf life-nya, umur dari barang itu. Nah, itu beda juga. Jadi kalau untuk yang modifikasi fermented natural method, nah itu tuh umurnya bisa sampai 2 tahun kayak gitu. Kalau manfaat itu sangat banyak sekali, tapi yang bakal kita bahas di sini yang sekiranya aku yang mampu untuk menjelaskan aja ya. Yang pertama itu antivirus. Antivirus di sini bisa memerangi virus-virus seperti influenza, hepatitis C, herpes, cacar air gitu. Even ada juga penelitian yang mengatakan ya, VCO ini baik untuk orang-orang dengan penderita HIV dan gonore, ya penyakit seksual kayak gitu. Kemudian bisa dijadikan sebagai anti bakteri.
Kalau influenza kita mengenalnya sebagai oma, otitis media akut. Kalau di paru-paru mengenalnya sebagai pneumonia, infeksi atau yang lain ada infeksi saluran kemih. Kemudian ada juga luka gangreng, luka pada orang-orang yang penderita diabetes kayak gitu. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai anti jamur. Anti jamur sini ya jamur psoriasis kayak panu kayak gitu, atau ketombean kayak gitu, atau orang-orang yang malas untuk ngelap keringatnya yang menyebabkan dia jadi biang keringat, atau orang tua yang jarang mengganti popok atau diapers anaknya yang menyebabkan bokong si anak jadi rom merah gitu kayak gitu. Kemudian bagus juga untuk orang-orang penderita diabetes karena di sini VCO membantu kerja dari si insulin kayak gitu. Terus bagus juga untuk orang-orang yang penderita sakit jantung karena orang-orang seperti stroke atau aterosklerosis gitu. Terus untuk orang-orang yang obesitas dianjurkan juga untuk mengganti minyak kelapa sawit menjadi minyak kelapa kayak gitu. Karena yang kita tahu ya minyak kelapa sawit itu bisa meningkatkan kolesterol, tapi tidak berlaku untuk minyak kelapa. Minyak kelapa dan minyak kelapa sawit itu berbeda. Kemudian bisa meningkatkan imun. Jangankan kita, infan pun diperbolehkan untuk minum ini. Ingat ya, diperbolehkan garis bawah, bukan dianjurkan. Yang dianjurkan ya untuk bayi di bawah 6 bulan dianjurkan untuk ASI eksklusif selama 6 bulan itu. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan atau ya qadarullah seperti itu ya, jadi mereka tidak mendapatkan ASI dan ini bisa dijadikan untuk meningkatkan imun mereka karena menurut penelitiannya lemak yang ada di VCO dan lemak yang ada di ASI ibu itu tidak jauh beda dan sama-sama untuk meningkatkan kekebalan tubuh kayak gitu. Kemudian VCO ini juga tinggi yang namanya antioksidan. Tinggi antioksidan itu fungsinya untuk memerangi si radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu ya nggak jauh-jauh dari kita, kayak polusi udara, polusi asap rokok, terus kayak asap kendaraan, itu semua kan radikal bebas ya gitu. Dan radikal bebas itu radikal bebas itu faktor yang mempengaruhi berbagai penyakit seperti penyakit degeneratif kayak Alzheimer atau penyakit kanker, atau kalau ya untuk perempuan ya namanya keriput atau hal-hal semacamnya kayak gitu ya. Penuaan dini kayak gitu. Nah itu tuh insya Allah semua itu bisa diperangi dengan yang namanya antioksidan. Kemudian untuk remaja itu lagi hangat-hangatnya namanya pertumbuhan yang kalau kalsium kayak itu ya kalau bisa kalau remaja mau mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu dengan bagus dan maksimal kan. Kemudian dan VCO ini membantu penyerapan dari kalsium. Jadi kalau kamu konsumsi kalsium dan kamu konsumsi VCO dan kalsium kamu itu bakal diserap tubuh dengan lebih baik kayak gitu. Kemudian untuk orang-orang bapak-bapak yang umurnya di atas 40 atau 50 tahun, nah itu tuh dianjurkan juga mengkonsumsi ini karena mau tidak mau umur-umur segitu udah beresiko yang namanya terkena penyakit BPH, benign prostate hyperplasia, atau pembengkakan atau pembesaran prostat gitu kalau nggak salah ya gitu. Kemudian itu juga bagus untuk pertumbuhan rambut, nggak cuma rambut yang di atas tapi rambut nih alis mata, bulu mata kayak gitu. Terus kalau untuk di badan jangan khawatir bulu kamu yang lain bakal panjang. Oke. Kemudian dia juga bisa meningkatkan vitalitas. Ya nggak perlu dibahas lah ya siapa target dari vitalitas ini. Terkait cara pengaplikasiannya, kita mulai dari yang atas, dari kepala. Rambut, kalau kamu ketombean, kamu bisa letakkan di garis-garis rambut. Sedangkan kalau kamu rambutnya kering atau mau mengkilapkan rambut atau mau menghitamkan rambut, bukan menghitamkan sih, ya senatural mungkin lah ya, bukan dalam artian kamu kayak ngecat rambut jadi hitam kayak gitu kan. Jadi kalau yang kedua, yang untuk merawat rambut lah intinya, kamu bisa letakkan beberapa tetes
aku pindahin ke sini. Jadi taruh aja beberapa tetes gitu di sini. Terus setelah itu digosok-gosok di tangan dulu, baru dilumuri ke rambut. Karena kalau misalkan langsung di rambutnya, jadi kamu langsung tetesin di rambut, takutnya nanti dia menggumpal, jadi kayak rambut kamu tuh lepek terus seharian kayak gitu. Jadi ya udah gitu aja, dia dioles-olesin aja gitu. Terus didiamin semalam, habis itu besok paginya keramas udah gitu. Terus untuk muka, tidak semua muka bisa menggunakan face oil, tidak semua muka yang bisa menggunakan face oil, karena kalau untuk sekarang tidak tahu entah karena makanan atau gimana, tapi fungal acne itu sangat suka dengan sesuatu di muka kita yang terlalu moist gitu, jadi terlalu lembab kayak gitu. Dan face oil itu biasanya menyebabkan kulit kita sangat lembab kalau penggunaannya tidak tepat, dan aku pernah mengalami itu, fungal acne jadinya. Jadi itu sebenarnya ya bukan berarti ini yang tidak bagus, tapi tidak cocok aja gitu. Terus untuk badan, ini bisa dijadikan body mist, bisa body lotion, bisa memutihkan area-area yang diinginkan, bisa kayak gitu. Jadi kayak kamu ambil beberapa tetes, ya udah dilumuri aja beberapa tetes di daerah-daerah yang kamu mau. Terus bisa juga menghilangkan kutikula, ya udah diletakin aja di sini. Nah gitu-gitu aja tuh. Terus dia sangat wangi, jadi kalau tidur menggunakan ini tuh kayak udah pakai diffuser kali ya gitu. Terus apalagi ya, konsumsi bisa 1 atau 2 sendok dalam satu harinya. Dan kalau untuk kamu yang mau menguruskan badan, itu bisa dikonsumsi sebelum makan. Itu sih. Nah itu dia informasi tentang virgin coconut oil. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kebaikan dari video ini. Kemudian terima kasih juga sudah mau menonton sampai sejauh ini. Oh ya itu deh, mungkin itu aja dulu untuk video kita kali ini, dan apa-apa aja di video kita berikutnya, stay terus di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.